wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andri Firmansyah, Eva Aulia, dan saya sendiri, Siti Nasihah. Materi yang akan kami bawakan adalah distribusi frekuensi. Adapun pembelajaran yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian distribusi frekuensi, 2. Langkah-langkah menentukan distribusi frekuensi dan contoh soal, ketiga, jenis-jenis distribusi frekuensi, dan yang terakhir, membahas penyelesaian soal yang ditentukan pada lampiran 1. Lanjut. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi diambil dari bahasa Inggris distribution, yang artinya pembagian atau penyaluran. Sedangkan frekuensi dalam istilah statistika adalah kumpulan variabel yang berbentuk angka. Jadi, distribusi frekuensi adalah cara untuk mengatur, menyusun, dan meringkas data menjadi lebih sederhana. Data tersebut dapat didapatkan dari hasil penelitian dan diolah sedemikian rupa agar tidak menyulitkan sang peneliti. Dengan demikian, prinsip dari distribusi frekuensi pada dasarnya adalah bagaimana frekuensi dari variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Selanjutnya, istilah-istilah distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas atau kelompok nilai data. Yang kedua, batas kelas, yaitu nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang ketiga, tepi kelas, yakni batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang keempat, titik tengah kelas, yaitu nilai data yang terletak di tengah-tengah kelas. Yang kelima, interval. Interval adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang keenam, panjang interval kelas. Ialah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Dan yang terakhir, frekuensi kelas, yaitu banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan banyak kelas yang dilambangkan dengan N. Yang kedua, menentukan data terbesar dan terkecil. Yang ketiga, menentukan range atau jangkauan data dilambangkan dengan R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Yang keempat, menentukan banyak kelas dilambangkan dengan K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Yang kelima, menentukan panjang interval kelas dilambangkan dengan I sama dengan jangkauan dibagi jumlah kelas. Yang keenam, menentukan batas data terendah, kemudian hitung kelas interval dengan cara menjumlah tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada data terakhir. Dan yang terakhir, buatlah tabel sementara atau tabulasi dengan cara menghitung satu per satu sesuai dengan urutan interval kelas. Selanjutnya, untuk contoh soal akan dilanjutkan Saudari Eva Aulia. Dipersilahkan. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Di sini ada sebuah data yang berdasarkan nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa. Kemudian kita akan membuat distribusi frekuensinya. Yang pertama, kita harus menentukan banyaknya nilai, yaitu ada 65. Kemudian dari data ini, kita harus menentukan nilai terbesar dan nilai terkecilnya, yaitu nilai terbesarnya ada 94 dan nilai terkecilnya 25. Kemudian menentukan range atau jangkauan,
Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil sama dengan 69. Kemudian menentukan jumlah kelas. Menggunakan rumus Sturges, yaitu 1 ditambah 3,322 dikali log N. N-nya sama dengan 65. Log 65 itu 1,82. Jadi 1 ditambah 3,322 dikali dengan 1,82 sama dengan 7. Jadi jumlah kelasnya ada 7. Kemudian menentukan panjang kelas, jangkauan atau range dibagi dengan jumlah kelas. 69 dibagi 7 sama dengan 9,8 atau dibulatkan menjadi 10. Kemudian yang selanjutnya kita menentukan panjang interval kelas. Untuk menentukan panjang interval kelas yang pertama, yaitu nilai terkecil 25 ditambah dengan panjang kelas 10 dikurangi 1 sama dengan 34. Nah, 25 ini disebut dengan batas bawah dan 34 ini disebut dengan batas atas. Kemudian untuk menentukan panjang interval kelas yang kedua, yaitu batas atas dari panjang interval kelas yang pertama ditambah dengan 1, yaitu 35, ditambah dengan 10 dikurangi 1, hasilnya 44, dan seterusnya, sampai pada ke kelas 7 atau kategori ke-7. Kemudian dibuat tabel distribusi frekuensinya dalam bentuk seperti ini. Ada 7 kelas atau 7 kategori. Interval kelasnya berbentuk seperti ini. Dan frekuensi yang jumlahnya 65 sama dengan banyaknya nilai dalam sebuah data statistika yang tadi. Kemudian yang selanjutnya jenis-jenis distribusi frekuensi. Berdasarkan kriteria, distribusi frekuensi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa, yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi biasa ada 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik atau angka, dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Kemudian yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi yang berisi nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Biasanya dituliskan dalam bentuk persentase. Yang terakhir ada distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Ada 2 macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah penjumlahan kelas terendah sampai kelas tertinggi dan jumlah terakhirnya merupakan jumlah data. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah pengurangan jumlah data dengan frekuensi tiap kelas dari kelas terendah hingga kelas tertinggi dan jumlah akhirnya adalah 0. Sekian pembahasan dari saya. Untuk pembahasan lampiran 1 akan disampaikan oleh teman saya, Andre Firmansyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Eva Aulia, yaitu saya akan membahas tentang lampiran 1, soalnya tentang distribusi frekuensi. Soalnya berbunyi, produsen mobil Honda di Indonesia mengeluarkan 14 jenis mobil. Daftar jenis dan harganya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel tipe mobil dari A sampai N. Lalu harga mobil mulai dari 188 sampai dengan 450 juta. Soal yang pertama itu buatlah distribusi frekuensi. Cara membuat distribusi frekuensi yaitu kita pertama-tama mencari banyaknya data N. Data N kita mencarinya dengan rumus konta. Lalu kita blok data dari B4 sampai ke data terakhir yaitu B17. Hasilnya adalah 14. Lalu harga terkecil kita menggunakan rumus min sama dengan min. Lalu kita blok data seperti yang di atas, itu blok sampai bawah sini.
hasilnya akan 145. Lalu kita akan cari harga yang termahal. Harga termahal kita akan menggunakan rumus max. Menggunakan rumus max yaitu B4 sampai ke B17. Hasilnya adalah 450. Lalu range menggunakan rumus 450 atau harga termahal dikurang dengan harga terkecil, yaitu harganya jadinya 305 jumlah range-nya. Lalu untuk jumlah kelas kita menggunakan rumus sama dengan 1 plus 3,322 dikali log n. Log n-nya adalah di sini ada 14, jadi sini log 14. Hasilnya adalah 4,8. Kita bulatkan menjadi 5 karena angka di belakang koma melebihi angka 5. Lalu panjang kelas kita menggunakan rumus range dibagi dengan jumlah kelas, hasilnya adalah 63,4. Kita bulatkan jadi 63 karena di belakang koma angkanya tidak melebihi dari 5. Lalu kita mencari interval pertama yaitu 145 dapat dari harga terkecil. Lalu interval yang kedua adalah 207 dapat dari 145 ditambah 63 dikurang 1, hasilnya adalah 207. Lalu untuk interval yang kedua yang berikutnya 208 kita dapat dari 207 ditambah dengan 1. Lalu range yang berikutnya sama seperti yang di atasnya yaitu 208 ditambah dengan 63 dikurang 1. Lalu untuk rumus interval berikutnya yaitu 145 sampai dengan 207 kita menggunakan rumus sama dengan konkatenate. Kita klik data interval terkecil atau batas terkecil, lalu kita klik titik koma, tanda petik 1 kali, tanda minus, tanda petik lagi, lalu titik koma, dan kita klik data batas atas. Hasilnya seperti ini. Lalu kita tarik atau blok sampai ke 5 kelas. Setelah selesai kita akan mencari frekuensi kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi, lalu kita blok B4 sampai ke bawah sampai ke data terakhir di sini sampai ke B17. Lalu kita blok batas atas, hasilnya lalu kita enter, hasilnya seperti ini 75011. Lalu untuk mengetahui rumus frekuensi kita benar atau salahnya, kita jumlahkan saja jumlah frekuensinya, yaitu menggunakan cara sum. Kita blok dari frekuensi pertama sampai frekuensi terakhir atau yang kelima. Jika hasilnya sama dengan jumlah atau banyaknya data, maka frekuensinya sudah benar. Untuk nilai tengah kita menggunakan rumus 145 ditambah dalam kurung 63 atau panjang kelas dibagi 2, hasilnya adalah 176. Kenapa dibagi 2? Karena untuk mencari nilai tengah itu adalah panjang kelas dibagi dengan 2, hasilnya adalah 31,5 ditambah dengan 145, hasilnya adalah 176. Atau bisa juga dengan cara 207 dikurang dengan 31,5, hasilnya adalah tetap 176,5. Begitupun di bawahnya atau seterusnya sampai jumlah kelas semua terisi. Lalu untuk pembahasan soal kedua yaitu apabila Honda ingin meningkatkan penjualan dengan memberikan diskon untuk 15% harga mobil termahal, maka pada interval berapa diskon harga akan dilakukan? Untuk mengetahui diskon pada interval berapa akan dilakukan, kita akan mencari interval terlebih dahulu. Rumusnya seperti interval yang di awal tadi, seperti ini, sama persis, tidak ada perubahan, tinggal ikuti saja seperti yang tadi. Lalu untuk topik kelas kita mengurangkan sisi terendah dari setiap interval. Misalkan sini sisi terendahnya adalah 145, kita kurang dengan 0,5 untuk topik kelas, yaitu 144,5. Lalu kenapa dikurang dengan 0,5? Karena biasanya 145 itu
dibulatkan atau dibulatkan pada suatu bilangan dapat dibulatkan ke atas apabila melebihi atau sama dengan 5 di belakang koma. Contoh, misalkan seperti tadi jumlah kelas. Ini kan tadi ada 44,8. Jadi 8 angka di belakang koma melebihi 5 yaitu 8, jadi kita bulatkan ke angka 5. Jika seperti yang panjang kelas di sini kan 63,44. Tidak melebihi 5 angka di belakang koma, jadi kita buatkan ke 63. Sama seperti ini, biasanya 144 itu bisa dibuatkan menjadi 145. Begitupun selanjutnya. Lalu kita mencari frekuensi setiap interval. Untuk rumus frekuensi sama seperti yang di awal tadi, seperti ini yang saya blok ini adalah rumus frekuensi tadi, tidak ada perubahan sama sekali. Lalu untuk frekuensi kumulatif kurang dari atau dengan tanda seperti panah kiri itu adalah tanda kurang dari. Kenapa kita mulai dari 0? Karena kurang dari atau lebih kecil biasanya kita mulai dari angka 0. Jadi kita di sini mulai dari angka 0. Untuk yang pertama 0 dibagi 14. Kenapa dibagi 14? Karena banyaknya data adalah berjumlah 14. Jadi hasilnya adalah 0%. Sedangkan 7 dapat dari mana? 7 dapat dari 7 ditambah dengan 0 hasilnya 7. 7 dibagi 14 hasilnya dikali 100 hasilnya adalah 50%. Lalu 12 dapat dari mana? 12 dapat dari 5 ditambah 7 hasilnya adalah 12. 12 dibagi dengan 14 hasilnya adalah dikali 100 hasilnya kita dapat menjadi 86%. Lalu 12 berikutnya kita dapat dari 0 ditambah dengan 12 hasilnya adalah 12 dibagi dengan 14 hasilnya dikali dengan 100 dapatnya 86,86%. Begitupun selanjutnya hingga semua tempat telah terisi. Lalu untuk frekuensi kumulatif berikutnya yaitu yang ke-14. Kenapa 14 tidak seperti yang tadi? Karena frekuensi kumulatif lebih besar atau lebih dari, bisanya dimulai dari banyaknya data. Misalkan di sini banyaknya data adalah 14. Jadi kita mulai dari angka 14. Tapi jika di sini banyaknya data bagaimana 50, di sini kita mulai dari angka 50. Lalu banyaknya data 14 kita bagi dengan 14 seperti awal tadi. Kenapa dibagi 14? Karena banyaknya data adalah 14. Jadi ini 14 dibagi dengan 14 dikali dengan 100 hasilnya dari 100%. Dapat 7 dari mana? Dari 14 dikurang dengan 7 hasilnya adalah 7 dibagi dengan 14 dikali dengan 100 hasilnya adalah 50%. 2 dapat dari 7 dikurang dengan 5 hasilnya adalah 2 dibagi dengan 14 kali dengan 100 hasilnya adalah 14%. Begitupun selanjutnya sampai semua kelas terisi. Jadi jika Honda ingin memberikan diskon kepada mobil termahal, maka dapat kita lihat dari tabel frekuensi kumulatif lebih dari angka 15% terletak antara 0 sampai 15%. Berarti mobil yang mendapat diskon terletak pada interval harga 270,5 sampai dengan 459 juta. Ini adalah harga yang dapat kita ambil kesimpulan untuk bisa mendapatkan 15% diskon mobil. Mungkin itu saja untuk pembahasan lampiran ke-1 pada kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.